Selain cangkul, pihak kepolisian menemukan celana korban sebagai barang bukti baru pendukung proses penyidikan kasus pemerkosaan dan pembunuhan gadis penjual gorengan di Padang Pariaman. Celana korban ditemukan berjarak 1,5 km dari lokasi korban dikuburkan tersangka. Posisi celana tersebut tersangkut di pohon di aliran sungai. Ujar ini kata Kapolres Padang Pariaman, AKBP Ahmad Faisal Amir, Senin, tanggal 23 September tahun 2024, sungai tersebut terletak di dekat lokasi pemakaman korban. Berdasarkan keterangan pelaku, celana tersebut ia hanyutkan. Melalui penemuan barang bukti baru ini, menurut AKBP Ahmad Faisal Amir bisa membantu pihaknya untuk mengungkap kasus ini. Kami masih terus melakukan penyidikan. Kami akan memperdalam semua informasi yang kami dapat untuk memperjelas kasus ini, tuturnya. Tersangka pembunuhan gadis penjual gorengan di Kayu Tanam, Padang Pariaman, Sumatera Barat Is menggunakan cangkul yang didapat dari pondok kosong untuk mengubur jasad Nia Kurnia Sari. Cangkul itu, menurut Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir, didapat Is setelah menyeret korban ke lokasi yang akan digunakan untuk memakamkan korban. Jadi cangkul ini tidak tersangka persiapkan, tapi ia cari di pondok-pondok dekat lokasi hendak ingin mengubur korban, ujar Kapolres, Senin, tanggal 23 September tahun 2024. Cangkul tersebut digunakan Is menggali dan menutup lubang untuk menguburkan jenazah korban. Setelah menggunakan cangkul itu, Is membawanya pulang dan membuangnya berjarak 400 meter dari lokasi penguburan. Pihak kepolisian kembali menemukan dua barang bukti baru dalam pengembangan kasus gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Senin, tanggal 23 September tahun 2024. Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir mengatakan, dua barang bukti baru itu antara lain, pacul yang digunakan oleh tersangka dan celana yang digunakan korban saat hari kejadian. Kedua barang bukti ini kami amankan kemarin, Minggu. Sesuai dengan keterangan yang diberikan tersangka, ujarnya, Kapolres menyebut, barang bukti pacul diamankan pihaknya berjarak 400 meter dari lokasi tersangka menguburkan korban tanpa busana. Cangkul tersebut, menurut keterangan tersangka ia gunakan untuk menggali lubang sebelum memakamkan tersangka. Cangkul ini kata tersangka ia dapati di sebuah pondok kosong sebelum memakamkan korban, ujarnya. Sehabis digunakan, cangkul tersebut dibuang oleh tersangka saat sedang dalam perjalanan pulang ke rumah. Kakak dan ibu gadis penjual gorengan, Nia Kurnia Sari, 18, memberikan respons setelah pelaku pembunuh adiknya berhasil diamankan oleh pihak kepolisian. Kami dari pihak keluarga ingin pelaku dihukum mati atau dihukum seberat-beratnya, kata kakak Nia, Rini. Rini mengaku belum sempat melihat pelaku Is saat diamankan, namun ia sangat ingin bertemu langsung dengan pelaku. Saya mau mencekik dan menamparkan wajahnya, ujarnya. Ia sempat datang ke kantor Polres Padang Pariaman, tetapi tidak dapat bertemu dengan pelaku karena sudah berada di dalam mobil. Setelah pelaku diamankan, Rini meragukan hanya ada satu pelaku dan mencurigai adanya pelaku lain yang terlibat. Mungkin penangkapan pelaku yang sudah dilakukan bisa membuat Nia tenang. Tetapi masih ada 3 pelaku lainnya yang diduga terlibat, katanya. Ibu Nia, Eli Marlina, juga merasa bersyukur karena pelaku yang diduga menghilangkan nyawa anaknya telah diamankan. Hukumlah seberat-beratnya, kalau bisa dihukum mati. Harapannya kalau dapat ditembak mati, harap Eli, sebagai orang tua, Eli juga menduga pelaku lebih dari satu orang. Tersangka yang diduga pemerkosa dan pembunuh gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat, Sumbar, terancam hukuman mati. Kapolda Sumbar, Irjen Pol Suharyono mengatakan, tersangka berinisial Is ini sudah terkonfirmasi bahwa melakukan pemerkosaan dan pembunuhan pada gadis penjual gorengan bernama Nia Kurnia Sari alias NKS, 18. Hal ini sudah ia pastikan melalui barang bukti, keterangan saksi, fakta lapangan, dan keterangan tersangka setelah berhasil diamankan kemarin, Kamis, tanggal 19 September tahun 2024. Dalam proses penyidikan kita ada 2 perkara pidana yang dilakukan, Is yaitu pemerkosaan dan pembunuhan. Ujarnya, atas tindakannya itu, Is telah melanggar pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan pasal 285 KUHP tentang pemerkosaan. Selain kedua pasal di atas, Kapolda menilai jika ada perkembangan dari hasil penyidikan, bisa saja yang bersangkutan dijerat dengan pasal 352 ayat 3 tentang penganiayaan hingga menghilangkan nyawa seseorang. Ketiga pasal yang mungkin bisa menjerat Is,
Menurut Kapolda bisa diterapkan secara akumulatif atau alternatif. Kalau semua unsur bisa terpenuhi, Is bisa dihukum 15 tahun, 20 tahun bahkan hukuman mati. Tapi semua tergantung hasil persidangan, ujarnya. Terlebih, Kapolda menilai kasus ini merupakan perhatian publik se-Indonesia dan atensi dari pimpinan di pusat. Pasti pelaku akan diberi hukuman seberat-beratnya, sesuai tindakan yang ia lakukan. Polisi menemukan barang aneh milik pembunuh gadis penjual gorengan, Indra Septiarman. Polisi bahkan belum berhasil menggali keterangan soal kegunaan barang tersebut. Setelah 12 hari buron, Indra Septiarman akhirnya ditangkap atas kasus pemerkosaan dan pembunuhan Nia Kurniasari, 18, si gadis penjual gorengan. Indra yang berusia 28 tahun ini ditangkap saat sembunyi di atas plafon rumah kosong Padang Kabau, Nagari Kayu Tanam, Kecamatan 2X11 Kayu Tanam, Padang Pariaman, Sumatera Barat. Indra Septiarman ditangkap pada pukul 15 WIB, Kamis, 19 September 2024. Dia melakukan tindakan sadis pada Nia Kurniasari pada Jumat, 6 September 2024. Residivis kasus pencabulan dan narkoba ini telah memperkosa dan membunuh lalu menguburkan jasad gadis penjual gorengan di kawasan Kayu Tanam. Setelah ditangkap, polisi justru menemukan barang aneh dari Indra Septiarman. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono menerangkan sebenarnya barang itu hanyalah sebuah plastik warna putih. Ukuran plastiknya cukup besar. Tapi yang menjadi aneh adalah ujung plastik itu diikatkan dengan batu-batu. Dia pintar pelaku ini plastik ujungnya dikasih batu-batu, kata Suharyono. Menurutnya berdasar keterangan Indra, plastik itu digunakan untuk membekap wajah gadis penjual gorengan. Setelah saya tanyakan untuk apa, mungkin untuk mengurung saat dia memakamkan, katanya. Saya juga melihat ini sesuatu yang aneh, ditambah Irjen Pol Suharyono. Irjen Pol Suharyono bahkan sampai memerintahkan penyidik untuk mendalami fungsi dari plastik batu tersebut. Ini apa? Ini dia pintar pelaku ini. Jadi plastik ini ujung-ujungnya plastik ini dikasih batu-batu. Nah, setelah saya tanyakan untuk apa itu, ya mungkin juga mempermudah untuk bagaimana dia memakamkan. Saya juga melihat ini sesuatu yang aneh. Jimat lucu gitu ya. Makanya ini plastik tapi ujung-ujungnya pakai kasih batu-batu. Buat penyidik tujuannya apa itu? Saya juga lihat kirain plastik hanya diproduksikan, tapi kok ini kan nggak dibikin penyidik, bukan asli dari sana. Makanya coba dalamnya. Nanti hasilnya nanti kita rilis berikutnya ya ini. Rahasia ini kenapa harus dikasih batu-batu kecil-kecil ini. Polisi menemukan barang aneh milik pembunuh gadis penjual gorengan, Indra Septiarman. Polisi bahkan belum berhasil menggali keterangan soal kegunaan barang tersebut. Setelah 12 hari buron, Indra Septiarman akhirnya ditangkap atas kasus pemerkosaan dan pembunuhan Nia Kurniasari, 18, si gadis penjual gorengan. Setelah ditangkap, polisi justru menemukan barang aneh dari Indra Septiarman. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono menerangkan sebenarnya barang itu hanyalah sebuah plastik warna putih. Ukuran plastiknya cukup besar. Tapi yang menjadi aneh adalah ujung plastik itu diikatkan dengan batu-batu. Dia pintar pelaku ini plastik ujungnya dikasih batu-batu, kata Suharyono. Menurutnya berdasar keterangan Indra, plastik itu digunakan untuk membekap wajah gadis penjual gorengan. Setelah saya tanyakan untuk apa, mungkin untuk mengurung saat dia memakamkan, katanya. Saya juga melihat ini sesuatu yang aneh, ditambah Irjen Pol Suharyono. Irjen Pol Suharyono bahkan sampai memerintahkan penyidik untuk mendalami fungsi dari plastik batu tersebut. Ini plastik tapi